Yuk analisa bareng. Lu bayangin, lu udah bikin produk, udah effort setengah mati, udah membayangkan setelah kalian bikin produk bakal boom. Tapi faktanya, jauh kan? Sering kan ngalamin kayak udah bikin produk, kok anyep ya? Kok nggak ada yang beli ya? Salah gua di mana ya? Apa sih yang harus dilakuin? Gitu. Nah, di video kali ini, di segmen kali ini, kita bakal analisa bareng apa aja yang harus lo lakuin kalau produk yang kalian udah buat capek-capek itu nggak hasil. Yang pertama, nah menurut gua hal paling penting yang harus kalian lakuin kalau misalnya produk lu dalam tanda kutip nggak jalan, itu adalah lu harus bisa bedain dulu nih. Produk lu itu produknya yang gagal atau eksekusinya yang gagal. Kenapa ini penting? Karena gini, kalau misalnya lu bayangin nih, produknya gagal gitu kan. Lu mau lakuin apapun juga, ya kalau gagal kan ya memang gak bisa diapa-apain. Percuma. Nah, hal ini beda sama eksekusinya yang gagal. Kalau eksekusinya yang gagal, produk lu tuh sebenarnya masih ada harapan. Tapi cara lu promosi aja yang salah. Itu aja yang harus lu benerin. Ketika ininya lu benerin, nah biasanya produk yang gagal itu jadi nggak gagal. Nah, berarti kan pertama kita harus bisa bedain. Nah, gimana cara bedainnya? Nah, di video ini gue kasih kisi-kisinya ya. Pertama, sebenarnya cara paling gampang buat ngetes, menurut gue poin paling valid gitu ya, buat ngetes apakah produk atau eksekusi yang gagal. Itu sesimpel dari lu dapetin 1000 penjualan, terus lu lihat reviewnya, dan produk ini nggak jangan diapa-apain, jangan maksud gue jangan di make up ya. Di make up tuh minta ke konsumen, ayo dong kak kasih bintang 5 biar gini. Lu kan mau ngetes produknya gagal apa enggak? Lu harus dapetin bener-bener market ngomong, bener nggak? Nah biasanya yang mempersulit itu adalah satu, banyak seller udah bikin produk nggak tahu siapa marketnya. Jadi kalau ditanya produk lu buat siapa? Nah ini gue sering ketemu nih, malah belum lama ya. Ada salah satu kreator di media, dia selebriti, dia bikin produk. Dia bilang, ayo dong kita collabin. Oke, gue bilang, lu kirim mana ini data-data produknya? Terus, katanya kirim gue barang. Terus gue makin bingung anjir. Hah? Lu kasih gue barang fisik. Lu kagak ada brand guideline-nya. Kagak ada ininya, target marketnya segala macem. Apaan tuh? Wah, gue langsung dah. Gue bilang, ini kayaknya masih jauh deh nih lu bikin produk gitu kan, bener gak? Karena kenapa? Kalau lu tahu marketnya siapa, lu tahu, lu bisa bener-bener gini, lu belum dapat di online, ada nggak teman lu, kenalan lu yang bener-bener sesuai itu di offline, lu kasih lihat dia barangnya langsung, terus minta dia pendapat. Bahkan sesimpel gini, lu kasih produk gratis ke orang yang tepat, lu minta feedback. Itu bisa dapat langsung loh. Bener nggak? Tapi kalau misalnya lu nggak tahu marketnya, bisa jadi barang yang lu bikin itu nggak menarik bukan gara-gara produk lu yang gagal, salah sasaran. Contoh gini, gua nggak punya pets, gua nggak punya binatang peliharaan di rumah, gua nggak punya anjing, gua nggak punya kucing. Terus lu bayangin, ada brand pet food misalnya nih, mau ngasih gua dog food dan pet dan cat food gitu kan. Terus lu review, lah apa yang mau gua review anjir? Gua nggak punya anjing sama kucing, bener nggak? Masa gua yang makan? Ya kan logikanya kan begitu, bener nggak? Gua kan bukan market yang tepat artinya, bener nggak? Nah ini nih makanya gue bilang penting buat lu tahu siapa market lu. Ketika lu udah tahu market lu kasih, dia bisa ngomong, dia bisa cerita, lebih enak. Bener ya? Nah itu adalah basicnya. Jadi lu harus tahu dulu, dapetin 1000 review. Menurut gue dari 1000 review itu lu analisa, orang suka nggak? Sesuai nggak marketnya? Apa yang mereka bilang? Mereka mau beli lagi nggak? Jadi gini, dan suka tuh jangan cuma lihat, oh dia bintang 5, terus bacanya apa? Pengiriman cepat. Itu bukan puas namanya, itu cuma puas sama pengiriman, bukan puas sama kualitas produk, bener nggak? Yang lu butuhkan kualitas produknya, orang sesuai nggak, suka nggak, dan mereka mau nggak keluar duit beli lagi. Kalau misalnya jawaban mereka semua adalah mereka suka, mereka mau beli lagi, artinya produk lu nggak gagal. Nah, gue tahu nanti kalian bakal ngomong satu hal, tapi kok yang jadi masalah adalah beli 1000, dapetin 1000 penjualannya susah. Iya berarti lu bukan produk yang gagal, lu masalah yang kedua, eksekusinya yang gagal, cara jualan elunya yang gagal. Kalau cara jualan elunya gagal kan nggak bisa lu salahin produk gua gagal. Bener nggak? Kalaupun oke lah 1000 kegedean, 100 kan udah kelihatan. Bener nggak? Nah gimana cara dapetin 100-nya? Nah ini dia nih yang kita bahas. Oke, nah kalau gitu apa nih yang salah dengan eksekusi gua sampai gua nggak dapat 100 sampai 1000? Nah ini dia nih yang harus kita bahas. Nah lu harus tahu buat promosi, kalau lu susah banget buat dapetin penjualan, mungkin ada beberapa hal. Satu, lu lihat dulu dari SKU produk sama toko lu. Bagus nggak? Menjual nggak? Menarik nggak? Lu bayangin, lu jadi stranger, lu orang yang butuh produk tersebut, ketika dia lihat, mau nggak dia beli? Mau nggak dia keluar uang? Kalau dia nggak mau beli, dia nggak mau keluar uang, bye, fine. Oke? Simple ya?
Tapi kalau misalnya dia mau keluar uang, dia mau beli, lu punya harapan. Bener? Nah, jadi masalah adalah, nah biasanya orang bilang lagi, kok masalahnya orang nggak ada yang ngeklik, nggak ada yang lihat. Lah, kalau itu masalah, lu bener-bener masalah di eksekusi itu. Eksekusinya gimana? Konten, promosi, berapa banyak konten yang lu bikin? Berapa banyak iklan yang lu jalanin? Berapa banyak kreator yang lu ajak kerjasama? Nah, ketika gue ngomong gini, nanti biasanya ada gini. Tapi kan kalau kreator belum tentu nggak mau yang beli, ya udah lu endorse, nggak ada budget. Oke, ya udah lu bikin konten gue gitu-gitu aja. Terus, ya udah gue iklanin, tapi kan boncos. Gue kasih tahu ya, lu bikin produk, ya kan? Artinya lu pasti cuan harusnya bikin, kalau menurut gue kalau lu bikin produk sendiri ya, cuan itu untungnya itu minimal harusnya 100%. Jadi kalau barang lu 100.000, harusnya modal lu 50.000. Malah mungkin bisa 3 kali lipat. Bener nggak? Kalau untung lu di bawah itu, satu, itu lu yang salah. Gue bakal bilang itu yang lu salah. Kenapa? Bukan karena lu jual kemahalan, lu nggak punya budget. Salahnya kalian di situ. Gitu. Nah, yang kedua, nah kalau misalnya dengan lu, karena lu harus punya untung 2 kali minimal 100% atau 3 kali. Bahkan kalau lu tahu ya, gue ngobrol sama banyak seller yang gede-gede. Kalau misalnya mereka masuk Dev Store dulu, mereka tuh perkaliannya katanya 4 kali sampai 5 kali. Jadi modal 10.000 jual 50.000. Itu fakta. Gitu. Karena kalau kenapa? Nggak nutup buat semua cost-nya. Jadi itu memang harus seperti itu. Gitu kan. Nah, di online ya mungkin sekarang kita bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali masih bisa. Tapi kok kenapa yang nggak menarik? Harganya kemahalan kayak gini? Itu berarti supplier lu kejelekan. Kebayang ya? Jadi jangan salahin, maksud gue gini. Jangan salahin kayak ini itunya gara-gara segala macam gitu. Kalau bikin produk, lu perlu wajib punya untung segitu. Ya kalau lu nggak bisa, wah itu banyak yang harus dirombak deh. Ya makanya gue bilang di eksekusi itu seperti itu. Dengan lu untung segitu, harusnya lu punya budget. Ya kan? Kalau lu nggak punya budget atau lu uangnya habisin ke produk semua, itu lu salah perencanaan. Ya nggak bisa diapa-apain. Nah, karena lu untungnya banyak, harusnya memang lu sudah siap membudgetkan sekian rupiah, ibaratnya bahkan lu buat dapetin review 1.000 pertama. Karena kalau lu nggak punya uang buat dapetin 1.000 pertama itu, jadi gini, 1.000 pertama tuh jangan lu hitung pengen untung. Kalau menurut gue, yang penting 1.000-nya kejual dulu aja. Lu nggak untung pun nggak masalah. Lu rugi pun nggak masalah. Buat apa? Buat ngeliat. Makanya stok barang jangan lebih dari 1.000. Ya, jangan kebanyakan gitu loh, stok barang jangan kebanyakan, karena lu buat lihat reviewnya bagus apa jelek, nah lu lihat untung ruginya setelah 1.000 setelah itu lewat gitu kan. Nah makanya buat itu ngapain gitu kan di eksekusinya. Nah itulah eksekusi itu yang harus jalan, mulai dari konten, promosinya harus banyak apa, ya kan, terus udah gitu jumlah videonya harus banyak apa. Makanya gue bilang kalau nggak ada budget repot, ini yang hati-hati deh. Tapi kalau lu stuck biasanya nggak lari di situ. Lu perlu kerja sama kreator. Gue nggak akan bahas live di sini karena lu nggak perlu nge-live streaming. Kalau buat ngomong-ngomong, kalau buat produk baru ini, yang penting adalah lu banyak punya video, lu punya banyak kreator, dan lu budgetin iklan yang cukup besar untuk menjalankan, untuk menjangkau banyak orang. Ketika banyak orang terjangkau ini, nanti lu kelihatan ada yang persentasenya dapat apa enggak gitu loh. Nah, pertanyaan lagi adalah, kalau udah banyak iklan, emang harusnya tuh berapa banyak sih yang beli? Nah, sebenarnya ini adalah ngomongin data dibandingin benchmark. Jujur, kita di MEA punya datanya. Kita punya datanya, jadi kayak misalnya kalau setiap klien yang kita jalanin, di ads, di TikTok terutama, kita punya data dari industrinya dan kita selalu bandingin. Jadi kayak hasil lu tuh hasil kalian ketika jalan sama kita, apakah sesuai industri? Kalau sesuai industri kan gini, oke, berarti masuk dong. Ataukah di bawah? Kalau di bawah berarti performa kita jelek. Atau di atas, kalau di atas berarti udah cukup bagus nih. Ya kan, tinggal terus jalanin aja gitu kan. Nah, seperti itu. Ketika kita jalanin itu, nah kelihatan nanti tuh hasil ininya gitu. Jadi kayak misalnya lu udah jalan iklan 10 juta, ROAS idealnya berapa sih? Karena ROAS ideal tuh beda-beda setiap kategori. Dan percaya sama gue, biasanya seller itu, gue bukan bilang percaya sama gue sih, tapi gue tahu kalian pasti ketika satu gini, gue mau iklan 10 juta, bisa nggak jamin gue harus dapat 100 juta? Gila. Tergantung kategori sih bos. Ada kategori yang ROAS industrinya di atas 10, tapi kalau kategori lu kagak masuk, itu berarti nggak mungkin. Tapi kalau gitu gue rugi. Ya kalau gitu nggak usah iklan. Ya kalau gitu gue nggak laku. Ya memang lu nggak akan laku. Ya gimana lu mau laku? Orang pola pikir aja salah, kebayang nggak? Nah, poin gue. Nah itu dia yang harus lu ngerti. Gitu kan. Nah kalau misalnya masalah kalian dieksekusi, nah itu lu mulai dari eksekusiin yang bener. Mulai dari gantinya ngapain? Kontennya, SKU optimization-nya, bener nggak? Jumlah promotionnya, budget iklannya, itu adalah beberapa hal yang harus lo lakuin. Karena ketika lo lakuin ini, ketika lo lakuin konten dan lain sebagainya, itu bakal hasilnya lebih bagus. Nah biasanya yang suka masalah adalah satu, konten kurang. Konten kurang tuh jadinya, gue bukan ngomong kurang ini ya, kurang dalam artinya jelek atau nggak, gue bukan. Karena kuantitinya kurang. Jadinya
orang itu belum tertarik sampai beli. Yang lu perlu sadar adalah ternyata ada penelitiannya, orang itu buat beli satu barang, ketika dilihat iklan, dia baru lihat sampai 7 kali baru akhirnya tertarik dan mau beli, ambil keputusan. Sekarang gini, pertanyaan gua, untuk barang yang sama, lu punya nggak 7 konten dengan angle yang berbeda? Kalau lu kagak punya, lu butuh 7 kali dilihat cuy. Angle-nya berbeda, akhirnya dia, oh oke juga nih. Tapi lu cuma punya satu angle, artinya kan dia cuma lihat satu, oh iya. Lihat kedua, oh udah tahu. Lihat ketiga, tidak tertarik nih. Ini yang bikin kurang. Tapi kalau lu punya 7 macam, nanti lihat satu, oh boleh juga nih. Kedua, oh bisa begini. Ketiga, wah oke nih. Itu dia bakal bikin makin lama makin oke. Dan akhirnya lu bakal dibeli lebih banyak. Kebayang ya poin gue ya. Jadi konten itu biasanya di quantity. Kalau ads di efektivitas, biasanya berapa banyak yang efektivitas lu bisa dapetin hasilnya. Jadi ada CTR-nya berapa, CPM-nya berapa. Kalau lu pengen tahu datanya, sebenarnya gue bisa bantuin. Kasih tahu ke gue apa industri lu. Bikin ini, nanti gue bakal bikin jawabannya di Q&A. Gitu ya. Nah, udah gitu yang ketiga adalah conversion rate. Conversion rate-nya berapa itu ngomongin dari store lu. Nah, ketika lu udah lakuin hal-hal ini, baru lu bener. Nah, kalau misalnya udah 1000 tapi akhirnya ternyata ratingnya jelek, ya udah artinya produknya gagal. Kebayang kan? Jadi sebenarnya kalau menurut gue simpel banget sih, dari awal kita lihat analisanya. Yang lo lakuin itu yang pertama tuh apakah produknya ataukah eksekusinya. Kalau misalnya produknya, ya udah sesimpel ganti lagi aja. Gitu kan. Dan memang harus lo budgetin sih menurut gue. Kayak dari awal bikin produk tuh sama stok atau duit buat dapetin reviewnya, dapetin ratingnya. Gitu kan. Nah, yang kedua adalah eksekusinya. Nah, gimana kalau misalnya udah 1000, eksekusinya reviewnya cukup bagus, tapi penjualannya seret. Nah, kalau gitu, artinya kan produknya bagus, eksekusinya lagi nih yang salah. Nah, biasanya nggak jauh-jauh dari situ. Gitu. Jadi, kalau misalnya ada lo yang mau dibantuin buat eksekusi, tulis di komen, atau gue bisa aturin lo konsultasi sama tim gue biar tahu gimana caranya biar bikin bisnis lebih berkembang. Ya, jangan lupa buat tulis di komen, jangan lupa juga buat like dan share.